Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, masing-masing bintang akan saya cabut satu kartu ya, masing-masing, dan akan saya bacakan terkait peruntungan hari ini, kemudian asmara yang berpasangan dan asmara yang lajang. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, semakin mengenal aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Semoga setiap hari kita akan menjadi semakin baik dan terus bertambah baik. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Iya, sudah dikocok kartunya dan kita akan mulai membuka satu persatu apa yang akan terjadi di hari ini. Dimulai dari yang pertama, Aquarius. Ya, 9 piala mendominasi perasaan yang tenang, tentram, nyaman, percaya diri dan yakin. Semua yang dikerjakan di hari ini bisa tuntas, selesai, dan tahu alur jalan ceritanya, nih harus begini, nih harus begitu, nih harus begini gitu ya. Karena gambarannya 9 piala ini orang percaya diri bahwa apa yang dilakukan, apa yang dibutuhkan, apa yang dibayangkan persis sama seperti apa yang sudah dia rencanakan di awal hari. Semoga target-targetnya pun tercapai seperti yang Anda bayangkan ya. Buat yang berpasangan, pastikan Anda sudah memenuhi keinginan, kebutuhan, kerinduan, dan harapan dari orang yang Anda sayangi. Nggak perlu menunjukkan hal yang wah gitu, tapi dengan perhatian, sentuhan sayang, sedikit sapaan yang manis dan lembut akan terasa touchy gitu ya, menyentuh hatinya. Nggak perlu yang wah gimana nunjukin Anda itu perhatian abis-abisan, nggak usah. Sedikit tapi mengena akan membuat dia merasa diperhatikan oleh Anda. Jadi jangan ada jeda sedikit pun kalau Anda memang selalu ada bersama dia, selalu ada mencintai dia. Maksudnya selalu ada bersama dia, nggak harus bentuk fisik, tapi perhatian dan kasih sayang serta kesetiaan. Itu yang penting ya. Dan buat yang lajang, rasa percaya diri bahwa Anda tidak butuh siapa-siapa sebetulnya menutupi rasa kesendirian dan kesepian. Betul apa betul? Jadi kalau memang Anda sudah mulai merasakan butuh seseorang yang spesial dalam hidup Anda, maka mulailah bergaul, meluaskan hubungan. Kemudian hang out sama teman-teman, ikut komunitas, ikut organisasi. Di sanalah Anda berpeluang untuk bertemu dengan siapapun, seseorang mungkin yang bisa menyentuh hati Anda ya. Kemudian yang berikutnya adalah Pisces, Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kehidupan itu berputar terus. Kalau Anda sebelumnya mengalami kesulitan, problem, dikerjain, dihianati, dibohongi, dicurangi, dan sebagainya, hari ini Anda harus semangat karena semua hal yang positif bisa Anda lakukan, bisa diwujudkan asalkan Anda gerakkan diri, Anda semangati diri dan lakukan segala sesuatu yang membuat Anda melihat dunia, melihat betapa besarnya hal-hal yang ada di muka bumi ini. Ada banyak peristiwa, ada banyak kebahagiaan, ada banyak kegiatan. Jadi jangan di dalam kamar saja atau jangan mengurung diri saja, karena kalau Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat akan membuat Anda lebih aktif, berpikir positif, dan mengetahui target-target apa yang harus dicapai dalam hidup Anda. Jadi kalau hari ini mau melanglang buana, mau hangout, mau janjian, mau ketemuan, mau ada acara kegiatan atau ada perayaan, nah siap-siap deh. Pakai gaun yang paling cantik, pakai jas atau kemeja yang paling Anda sukai dan terlihat ganteng. Yang paling penting adalah percaya diri ya. Dan buat yang berpasangan, situasi hubungan itu selalu up and down, nggak mungkin statis bahagia terus atau sedih terus, nggak mungkin. Tapi pasti ada roda kehidupan yang berputar. Nah kalau Anda kemarin merasakan sedih, susah, terbeban, banyak cobaan, banyak kemarahan, banyak merasa situasi yang nggak sehat, misalnya begitu ya.
Nah, hari ini ada peluang Anda nikmati kebahagiaan bersama orang yang Anda sayangi, melihat situasi yang lebih luas lagi, hubungan yang lebih luas lagi, manfaat hidup yang lebih besar lagi. Gunakan sebaik-baiknya hari ini untuk me time bersama orang yang Anda sayangi ya. Dan buat yang lajang, around the world, bergaullah, berputar-putar, berpusing-pusing gitu ya, jalan-jalan, ketemu banyak orang, melihat peluang-peluang yang memungkinkan Anda bisa bertemu, bergaul, dan berkenalan dengan someone spesial yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya, karena selalu bersembunyi dari balik cerita tentang tragedi cinta. Udah lupain aja, lebih baik sekarang buka hati, buka diri, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena Anda masih sendiri, maka temukan seseorang yang lajang yang masuk dalam kategori menurut Anda high quality jomblo. Semoga berhasil ya. Yang berikutnya adalah Aries, pembantu pedang, sedang tergesa-gesa hari ini. Kayaknya ada banyak hal yang harus dituntaskan, diselesaikan, dikerjakan, didiskusikan, dilakukan. Mungkin tuntutan dari keluarga, mungkin Anda janjian mau pergi ke satu tempat, mungkin Anda juga harus memenuhi beberapa target yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan itu Anda ucapkan sebagai bentuk janji ke orang yang Anda sayangi, ke keluarga, atau kepada teman-teman yang mungkin janjian ketemuan. Nah, kalau memang ada banyak hal, nggak usah membabi buta, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah semua dibabat supaya bisa melaksanakan apa yang Anda janjikan. Tapi kalau nggak ada kualitasnya buat apa? Anda harus reschedule lagi, pilih skala prioritasnya ya, sesuai dengan skala prioritas mana sebetulnya. Jangan pakai emosi, jangan pakai nafsu yang ada, nanti berantakan semua acara hari ini. Tenang, sabar, pilih dan pilah mana yang betul-betul Anda inginkan hadir di satu situasi yang mungkin membuat Anda sebetulnya kurang nyaman, terpaksa, tapi ini momentum yang tidak boleh dilewatkan karena terkait dengan sesuatu yang penting dalam hidup Anda ya. Untuk yang berpasangan, hindarkan curiga, cemburu, berpikir negatif yang bisa membuat hubungan terancam bermasalah, hubungan terancam jadi bubar, hubungan terancam jadi kritis, jadi tegang gitu ya. Lebih baik bahas yang menyenangkan, bahas dengan bahasa cinta yang membuat dia merasa tentram. Itu yang paling penting. Daripada ini, kesatria pedang babat kiri kanan, membabi buta, melihat sesuatu yang menurut dia nggak dia sukai, maka disingkirkan gitu ya. Hindarkan hal yang seperti itu. Tenang, sabar yang paling penting ya. Untuk yang lajang, kalau memang Anda sedang mencari seseorang yang menjadi bagian dari soulmate atau seseorang yang menurut Anda bisa jadi belahan jiwa Anda, nggak usah seradak seruduk, gerasa gerusu. Tenang, pelan tapi pasti Anda mengarah kepada sosok yang tepat, jangan yang asal. Nanti kalau udah jadi pasangan bikin repot gimana? Tenang, sabar, dan gunakan radar kedewasaan Anda untuk bisa memasuki fase memilih yang tepat berdasarkan standar seseorang layak memasuki hubungan ya, memasuki jenjang satu hubungan yang nantinya dia bisa komit. Jangan yang nggak bisa komit, yang ada nanti Anda sakit hati, jalin hubungan sama orang yang nggak setia, pusing deh ya. Yang berikutnya adalah Taurus, 8 tongkat, gerak cepat, ada sesuatu yang ingin dikerjakan, terhubung dengan segala hal yang membuat Taurus ingin segera dituntaskan semuanya. Gembira, bahagia, sukacita, apapun yang dilakukan nyambungnya ke Taurus lagi, hasilnya ke Taurus lagi. Kalau dikerjakan dengan gembira, hasilnya menyenangkan. Kalau dikerjakan sambil bersungut-sungut, hasilnya yang menyebalkan. Jangan pilih yang gak enak ya. Lakukan segala sesuatu dengan perasaan ikhlas, semangat, dan berpikiran bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan banyak orang. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya ingin menohok seseorang atau ingin menjatuhkan seseorang. Singkirkan hal itu, fokus kepada rancangan hidup yang menuju kepada kebahagiaan ya. Dan buat yang berpasangan, ikatan cinta hari ini rasanya nggak mau kemana-mana selain berdua aja.
pergi berdua, jalan berdua, makan berdua. Wah, mumpung waktunya lagi longgar ya. Jadi gunakan sebaik-baiknya kebersamaan, gairah cinta, dan juga keinginan-keinginan yang terpendam kemarin gitu ya selama kerja. Hari ini mungkin lebih longgar, jadi Anda bisa memanfaatkan dengan baik. Mau ngapain sih? Mau kemana sih? Gitu ya. Dan buat yang lajang, apapun yang dilakukan, semua akan membuat Anda merasa terhubung kepada sesuatu yang sulit diterjemahkan. Anda kok merasa nyetrum-nyetrum dengan seseorang. Nah, berarti ada sinyal menuju kepada titik temu seseorang yang mungkin Anda masih mengira-ngira. Apakah dia, apakah itu, apakah ini? Dijajaki saja ya. Yang berikutnya adalah Gemini, The Magician, sang pesulap. Ini adalah gambaran di mana Anda hari ini punya modal dasar untuk beraktivitas. Ada elemen tanah, air, angin, api. Nah, kalau tanah itu terkait dengan materi, uangnya ada ya untuk jalan-jalan misalnya. Kemudian pikirannya itu pedang. Nah, pikirannya tuh mau ke sini, mau ke sana, pilih yang tepat. Jangan sampai bikin pusing banyak orang gara-gara banyak maunya ya, misalnya begitu. Kemudian tongkat. Anda bersemangat sekali. Ini elemen api, semangat, membakar semangat banyak orang untuk ikut bergabung, maka lakukan supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Jadi rencanakan dengan baik dari awal hingga akhir. Jadi semua terschedule sesuai apa yang Anda inginkan. Kemudian yang terakhir adalah perasaan ya. Dengan simbolnya piala mewakili perasaan. Perasaan Anda lagi senang, lagi happy, lagi berusaha untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya hari ini untuk membahagiakan siapapun yang bergabung dalam aktivitas Anda hari ini. Jadi pilah dan pilih mana yang bermanfaat aktivitasnya ya. Dan jangan terlalu banyak melakukan sesuatu yang jadi kesannya mengorbankan diri, karena simbolnya pesulap ini yang saya selalu bilang bahwa dia pakai gesper ular makan ekornya, jadi ada yang dilakukan sebagai bentuk pengorbanan. Jadi kalau misalnya Anda bareng-bareng sama keluarga atau teman-teman, kalau keluarga nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman jangan menunjukkan bosi, jadi semua Anda bayarin padahal sambil mikir, aduh tagihan kartu kreditnya meledak nggak ya, atau misalnya cukup nggak ya. Nah, pikirkan lagi. Kalau Anda dalam keadaan longgar boleh, tapi kalau dalam keadaan sempit lebih baik jujur terus terang daripada menyulitkan diri Anda sendiri ya. Dan buat yang berpasangan, jangan banyak janji sama pasangan. Jangan berubah-ubah yang Anda janjikan. Jangan berubah-ubah situasinya. Mau ke sana udah janji seminggu, begitu hari H-nya enakan ke sana ya. Janjinya mau makan di mana, begitu hari H-nya kayaknya enakan di situ ya. Nah, itu yang namanya bisa berubah-ubah kayak tukang sulap. Dari kembang jadi burung merpati jadi sapu tangan gitu ya. Harus fokus ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda masih mencoba memilih, berubah-ubah, senang yang ini, nggak jadi deh senang yang itu, yang lain aja deh, yang itu kayaknya oke, belum juga. Nah, jangan buru-buru menyatakan cinta atau jangan buru-buru menerima cinta. Karena apa? Dampaknya akan membuat seseorang patah hati karena sudah berharap banyak dengan Anda. Gitu pesannya ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Pembantu piala, Page of Cups, elemen air, mewakili perasaan. Hari ini Anda ingin menyenangkan, mengentertain, membahagiakan, menyampaikan kabar yang menenteramkan. Dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya positif, upaya-upaya yang menyenangkan ini, semua akan menjadi bersemangat di hari ini. Buat yang berpasangan, support dan tunjukkan kasih sayang Anda tanpa memikirkan ini dan itu, tapi Anda tulus ingin membuat dia hari ini banyak rasa gembira yang hadir, merasakan diistimewakan dan merasa dicintai. Itu yang paling penting ya. Dan untuk yang lajang, kalau ada beberapa hal yang Anda nilai plus atau positif dari seseorang, sikapnya, tutur katanya, cara bergaulnya, diskusinya, hal-hal yang disampaikan dia, maka jangan ragu untuk terus berusaha mendekati dan berikan sinyal bahwa Anda tertarik ya.
Kalau dia memberikan sinyal yang sama, berarti jalan mulai terbuka untuk bisa satu dengan yang lainnya mendekat. Kalau ada yang bilang, belum ada Mbak Endang, jangan putus asa. Selalu ada jalan menuju Roma gitu ya. Kalau saya selalu bilang selalu ada jalan menuju Pasar Tebet. Mentang-mentang rumahnya dekat Pasar Tebet ya. Jadi tetap semangat, jangan sampai membuat Anda jadi drop gara-gara sampai detik ini belum melihat tanda-tandanya gitu ya. Sabar, berdoa dan ikhtiar itu kuncinya untuk bisa mempertemukan calon pendamping hidup Anda. Kalau bertanya di mana, nyari-nyari gitu ya, nyari gitu. Tapi kalau Anda nggak berusaha mencari, nggak akan ketemu. Tapi kalau Anda ikhtiar, ya dalam bentuk mencari itu tadi, percaya deh, pasti akan bertemu. Kayak saya gitu, kalau bilang saya lagi mau fokus nyari daun bayam. Di sepanjang jalan tuh banyak daun liar, bayam liar tuh. Terus kalau saya bilang saya mau nyari bunga melati gitu ya, pohon melati. Nanti saya bisa ketemu beberapa rumah kayaknya nanamnya pohon melati. Berikutnya Leo, coba kita ambil satu kartu Leo. Raja koin. Hari ini sepertinya banyak keberuntungan yang meliputi kehidupan Leo, asalkan dijemput, jangan cuma ditunggu ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk beruntung gitu ya. Tetap diikhtiarkan dan coba penuhi janji Anda di hari ini. Mau kemana, mau bertemu siapa, mau menyelesaikan apa. Mungkin ada yang memanfaatkan hari ini bertemu klien, tanda tangan kontrak, jadi hitungannya lembur gitu ya. Nah, semua harus di-planning dengan baik untuk mendatangkan kebaikan, keberuntungan, kerejekian untuk Leo hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, dukungan yang besar sekali, perhatian yang besar sekali dari pasangan akan membuat hati menjadi bahagia yang tidak ada nilainya. Karena segala hal yang terkait dengan pasangan, kalau bentuknya adalah cinta dan kasih sayang, ini akan membuat jiwa itu jadi sehat. Banyak orang yang merasa stres karena bermasalah dengan urusan cintanya, sehingga wajahnya jadi kuyu, mukanya jadi kering, kusam, kusut gitu ya. Usia berapa jadi terlihat berapa gitu, kesannya jadi udah tua gitu ya. Jadi bahagiakan orang yang Anda sayangi, pasangan yang akan membawa Anda kepada situasi yang penuh warna, ceria, dan bahagia. Karena katanya pasangan yang diliputi rasa bahagia, rezeki akan mudah masuk seperti tamu yang dipersilahkan datang gitu. Jadi ciptakan suasana yang gembira dan bahagia, dan sepertinya Anda dengan dia punya rencana untuk ke satu tempat, merealisasikan rencana yang sempat tertunda beberapa hari ya. Dan buat yang lajang, kalau memang merasa Anda sedang banyak yang memperhatikan, banyak yang ingin dekat, banyak yang ingin berkenalan, gak boleh jual mahal, gak boleh somse katanya zaman dulu ya, sombong gitu, gak boleh. Tapi jadikan dia orang yang mungkin menjadi networking Anda, atau relasi atau kenalan yang memungkinkan Anda punya jaringan pertemanan yang luas sekali. Nggak ada yang pernah tahu ketika seseorang terlihat zero, sekarang one day dia jadi hero. Jadi sering ada yang menyebutnya zero to hero. Nah, begitu waktu zero semua pada menjauh, begitu pada dia berada di posisi zero semua, saya teman loh, saya kenalan kamu loh, saya pernah loh didatengin kamu. Jangan seperti itu. Posisikan semua orang dalam kondisi apapun, dia dalam keadaan yang Anda hadapi dengan sikap yang baik, dengan sikap yang ramah, karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Jadi jangan merasa saya beda dong gitu. Ini yang harus dihindarkan ya. Dan yakinlah, orang yang bersikap betul-betul low profile, down to earth gitu ya, membumi, akan lebih mudah menemukan sosok calon pendamping hidup, atau setidaknya kekasih hati ya. Jadi tetap luaskan jaringan pertemanan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Virgo. 8 pedang. Ada sesuatu yang membuat Virgo itu jadi serba salah.
mau kemana ya, mau gimana ya, lagi berada di situasi yang kayak nyesel. Aduh, tau gitu kemarin gak usah deh saya putuskan begini. Aduh, tau gitu saya gak mau berurusan dengan itu orang. Aduh, ternyata orang itu banyak bohongnya. Kenapa saya harus bertemu dia? Wah, penyesalan yang sebetulnya udah nggak bisa lagi ditarik gitu ya. Semua harus dihadapi. Anda harus tenang, jangan sampai membuat suasana malah tambah keruh, jangan sampai membuat suasana jadi amburadul gitu ya. Dipilah, diurai, gunakan ketajaman rasa Anda untuk bisa memilah dan memilih langkah apa yang paling tepat untuk menyelesaikan situasi yang seperti ini. Maju salah, mundur salah, badan terikat, mata tertutup, Anda hanya menggunakan intuisi. Ini simbol ya, jadi keadaannya tuh betul-betul kayak, aduh udah ribet banget deh, harus gimana lagi nih, udah susah, waktunya udah mepet, kesana sini nggak bisa gitu. Anda harus tenang sambil merasakan intuisi yang ada dalam rasa batin Anda, sehingga ketika mengambil keputusan itu adalah keputusan yang terbaik, sehingga segala hal yang membelit, yang membuat Anda jadi serba salah itu lepas ya. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi di hari ini dan semua beres, nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi beban yang nyangkut di pikiran. Kemudian untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang sedang membuat Anda merasa sedih, nggak berkenan dengan sikap pasangan Anda, nggak suka dengan apa yang dia lakukan, atau nggak suka dengan apa yang dia putuskan, atau mungkin Anda kesal karena dia nggak mau dengar atas keberatan-keberatan Anda, coba duduk bareng, ngobrol, diskusikan. Bukan cuma ngobrolnya selintas kilas gitu ya, nggak akan selesai. Duduk bareng, face to face, dan sampaikan apa yang menjadi permasalahan Anda, apa yang menjadi keberatan Anda, apa yang menjadi ketidaksenangan Anda dengan bahasa yang baik. Jangan dengan frontal, udah kayak ini ya, senjata. Harus tenang. Karena kalau Anda tenang, yang menerima kata-kata Anda juga adem. Coba Anda ngomel, aduh, gak enak, dengerin gak enak, ngerasa hatinya juga gak enak ya. Coba berusaha untuk diskusi, membahas beberapa hal yang mungkin selama ini belum tersampaikan, yang membuat Anda sulit mengatakan karena mungkin nggak enak, mungkin ada problem-problem yang Anda simpan selama ini sendirian, tapi mau menyampaikan takut pasangan jadi underestimate gitu. Sabar, berdoa dulu, cari momentum yang pas ya, untuk bisa menyampaikan apa yang Anda pikirkan, sehingga pasangan akan mendengar dengan cara yang bijak. Nanti padahal dia akan bilang, oh ya udah kamu gini aja, Anda langsung gini, kirain dimarahin gitu ya. Makanya sampaikan dengan cara yang tenang, nggak usah yang meledak-ledak atau yang panik atau yang kelihatan gugup. Itu justru yang akan membuat Anda jadi malah merasa sengsara sendirian ya. Oke, dan buat yang lajang, kalau masih belum bisa move on, kalau masih merasa berada di titik yang sulit dalam hidup Anda, jangan tergesa-gesa membina satu hubungan, karena pikiran Anda yang kalut akan membuat Anda tidak konsentrasi dalam menjalani satu hubungan. Dia akan merasa Anda tidak menghargai dia, tidak menganggap dia ada, tidak memikirkan dia, serasa ini bukan sebuah hubungan. Daripada terjadi seperti itu, lebih baik fokus terhadap masalah Anda sendiri dulu, uraikan problemnya satu persatu, dan setelah semua selesai, baru deh pikirkan bagaimana memulai menjalin sebuah hubungan ya. Yang berikutnya adalah Libra. As koin, tangan dari langit, sebuah gambaran kerejekian, peluang untuk mendapatkan keberuntungan besar sekali, tapi Anda harus punya strategi yang jitu bagaimana mewujudkan keberuntungan ini menjadi nyata ya. Jadi sebuah catatan, orang harus ikhtiar, berjuang, sungguh-sungguh, fokus, bekerja sama dengan baik. Ini yang menjadi mata panah menancap pada titik sasaran dari apa yang ingin dilakukan agar berjalan dengan baik dan sukses di hari ini. Kalau punya acara, acaranya lancar. Kalau punya rencana pertemuan, pertemuannya berlangsung dengan sukses gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan menjadi bagian dari berkah Anda di hari ini. Jadi
pancarkan energi positif, ayomi perasaan setiap orang yang ada di sekeliling Anda tanpa adanya ketegangan atau perselisihan yang tidak berarti ya. Semoga kebaikan, kesehatan, dan kerejekian menghampiri dengan penuh sukacita meliputi kehidupan Anda hari ini. Buat yang berpasangan, support dia dan berikan perhatian yang terbesar agar dia bersemangat dan merasakan bahwa Anda itu sangat berarti untuk dia. Buat yang lajang, kalau memang Anda mulai melihat ada someone spesial yang punya kualitas oke, jangan ragu untuk segera dekat daripada dicomot orang. Ya enggak? Oke. Yang berikutnya adalah Scorpio. 7 tongkat. Ini adalah gambaran di mana Scorpio diingatkan untuk terus berjuang dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam melewati setiap waktu di kehidupannya, tidak dengan santai, tidak dengan leha-leha, tapi berjuang untuk menggapai sesuatu yang memang sudah menjadi rancangan atau rencana hidupnya. Bahkan ini orang menancapkan tongkat di sampingnya itu ada walaupun ada di tepi jurang, dia nggak peduli, yang penting dia menanamkan banyak harapan. Dan ketika sebuah pohon itu tumbuh, gambaran dalam kehidupan bahwa perjuangan nggak sia-sia, ada jalan keluar, ada jawaban, ada yang terencana dengan baik, ada yang terlaksana dan mewujud nyata. Itulah sebuah hidup yang memang tidak semudah yang kita bayangkan. Begini aja, begitu aja, padahal ngelakoninya kalau orang Jawa bilang rekoso, susah gitu. Tapi kalau kita jalani dengan happy, dengan sekuat tenaga, tapi dilakukannya dengan sukacita, bukan yang kesel gitu, wah itu double, itu energinya terkuras banyak. Beda kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sukacita, itu rasanya capek tapi bahagia. Dicoba aja ya. Dan buat yang berpasangan, Anda harus sungguh-sungguh meyakinkan orang yang Anda sayangi bahwa Anda ingin bersama dia dalam susah maupun senang. Hindarkan kecemburuan yang membabi buta atau kecemburuan yang membuat penuh prasangka. Pastikan bahwa setiap waktu Anda isi dengan meyakinkan bahwa ini jalan hidup kita berdua. Ini perjuangan kita berdua untuk mewujudkan kebahagiaan yang dirancang hingga membangun sebuah masa depan yang cerah. Jadi sesuatu itu harus dirancang dari sekarang, bukan nanti aja, gampang. Nah, itu yang menggampangkan, begitu waktunya berjalan, di waktu yang akan datang itu kita berada di saat ini gitu ya, berjalan dan akhirnya kita belum apa-apa, sedih deh. Daripada menyesal, lebih baik lakukan yang terbaik dari hari ini bersama orang yang Anda sayangi untuk membangun sebuah kehidupan yang diliputi cinta dan rasa percaya. Itu yang paling penting ya. Untuk yang lajang, usaha sekuat tenaga dengan segala ikhtiar yang ada. Dengan ikhtiarnya itu Anda pertama upgrade penampilan, jangan masa bodoh. Misalnya kalau perempuan nih, Mbak Enang males saya pakai pupuran, bedakan gitu ya. Saya males kalau pakai lipstik, aduh paling tuh serut gitu ya. Mencoba untuk memanjakan diri dengan memulas sedikit aja, nggak usah medok gitu ya. Pasti ada rasanya yang seru ya. Maksudnya jadi rasa percaya diri itu tumbuh karena kebanyakan orang yang slordah tampilannya masa bodoh, baju lusuh sehingga orang lihat juga enggak, sebetulnya seperti menutup jalan diri sendiri gitu. Malah ada sebuah buku bagaimana caranya memikat hati wanita atau pria, itu salah satunya adalah tampilan pertama kali. Karena apa? Orang jatuh cinta pertama kali dari penampilan, ya enggak? Cinta pada pandangan pertama, enggak cinta dari perasaan pertama, enggak mungkin. Perasaanku enggak, pandangan dari mata turun ke hati gitu kan. Nah, kalau yang laki-laki coba rambutnya mungkin yang tadinya awut-awutan, dicukur, dipangkas yang rapi gitu ya. Pilih model rambut yang bikin kelihatan Anda jadi fresh. Kemudian wangi, jangan yang bau keringat seminggu nggak dicuci gitu ya. Terus pakailah baju yang Anda pastikan tidak meninggalkan bau, misalnya bau asem gitu ya, bau apek. Nah, Anda harus memilih warna yang segar.
enak gitu. Jadi kelihatan orang tuh eye catching. Jadi ngeliatnya tuh seger, fresh gitu. Enggak yang demek kata orang Betawi bilang. Kalau tampilan Anda seperti itu, yakin deh, enggak ada yang akan menolak dekat-dekat dengan Anda karena menyenangkan, harum, terus orangnya ramah. Keramahan itu penting. Jangan muka cemberut biar penampilannya keren tapi mukanya dilipat 7 ketekuk gitu ya. Nggak ada yang mau dekat. Percaya deh ya. Jadi perjuangan untuk mendapatkan seseorang jangan cuma sekali tapi all out ya. Total football. Anda harus yakin bisa mendapatkan seseorang yang seperti mencari sosok soulmate Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Ini 8 koin. Hari ini seperti ingin melanjutkan apa yang sudah Anda rancang di minggu sebelumnya. Segala acara yang sudah Anda susun, Anda lanjutkan lagi agar sukses dan bertambah nilainya, bertambah poinnya, bertambah rasa suka dari setiap orang yang tergabung di dalamnya. Dan nilainya pun tanpa Anda sadari membuat orang lain terkesan dengan apa yang dilakukan. Jadi hari ini gunakan sebaik-baiknya berkumpul, bersilaturahmi atau mungkin mengadakan kegiatan yang sudah Anda rancang bersama komunitas. Semoga semuanya akan kembali kepada Anda hasilnya, yaitu bahagia, sukacita, ceria, dan membawa manfaat bagi silaturahmi yang selama ini mungkin terbengkalai, nggak pernah dilaksanakan, nggak pernah terjadi. Dan hari ini Anda menorehkan sesuatu yang membawa rasa puas, bahagia, dan sukacita ya. Dan buat yang berpasangan, cinta yang dirawat dengan baik, dirasakan dengan segala kedamaian, rasa syukur, dan meningkatkan kualitas komunikasi, insya Allah nilai dan bobot dari cinta itu akan semakin kuat. Saling percaya yang paling penting, dan harus satu sama lain terbuka. Ini yang akan mengokohkan hubungan Anda dengan orang yang Anda sayangi. Kemudian untuk yang lajang, kalau lagi pendekatan jangan hit and run, harus di-maintain dengan baik, komunikasi dijaga. Kalau dia memberikan sinyal positif, maka terus adakan komunikasi yang mengarah kepada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau susah gimana Mbak Endang? Cari tahu, jangan sampai Anda akhirnya ternyata bagian dari yang di PHP 1, PHP 2, PHP 3. Kalau Anda yakin bahwa perasaan Anda mengatakan dia menerima sinyal untuk dekat dan hanya Anda saja, berarti perlu dijajaki sambil melihat, menginvestigasi, udah kayak KPK ya, sambil melihat dan memungkinkankah dia itu hanya dengan Anda seorang gitu. Kalau banyak ya coba jadikan dia teman dulu, jangan kita yang terlalu berharap banyak nanti kecewa ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Kesatria tongkat, semangat. Hari ini sudah yakin mau bertemu dengan seseorang, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kelompok, dengan organisasi atau beberapa kegiatan yang sudah Anda rancang sedemikian rupa, yang sudah Anda susun jadwalnya. Semoga apa yang Anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Dan buat yang tetap bekerja, semangat menjalankan amanahnya dan buktikan bahwa apa yang Anda kerjakan selalu memberikan kepuasan bagi atasan, perusahaan, dan tentunya partner kerja Anda merasa mendapatkan support atas kebersamaan yang terjalin dalam bekerja ya. Dan buat yang berpasangan, pegang teguh apa yang menjadi ikrar cinta agar kokoh dan tidak ada peluang pihak ketiga mengganggunya. Dan cemburu-cemburu itu boleh aja, tapi jangan kebangetan, jangan malah merusak kebersamaan yang ada dengan nyolek-nyolek cerita yang udah lewat, nyolek-nyolek kisah yang sudah berlalu. Lebih baik fokus dengan apa yang Anda jalani bersama orang yang Anda sayangi ya. Dan buat yang lajang, kalau memang peluangnya Anda harus mendatangi atau pergi ke satu tempat yang memberikan harapan ada peluang bertemu dengan seseorang, kerjakan segera. Karena proses untuk bisa dekat dengan seseorang itu butuh keseriusan, nggak cuma sekedar ketemu terus bye-bye.
say hi terus goodbye gitu, itu nggak akan jadi apa-apa. Harus di maintain, tanya atau cari alasan supaya bisa menanyakan kondisi dia, kapan ketemu lagi, kapan bisa ngobrol lagi gitu ya. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi secara private, silahkan kontak di WhatsApp Mbak Tati 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.